Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Busrawi, yang mana saya ditugaskan untuk mewawancarai, salah satunya itu mewawancarai mahasiswa yang cukup berprestasi di luar maupun di dalam kampus. Sebelumnya boleh perkenalkan nama abang siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patar Marbun. Saya merupakan mahasiswa program studi bisnis digital Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sebelumnya bisa diceritakan sedikit tentang diri abang, kuliah di jurusan apa, angkatan berapa, dan apa saja kesibukan utama abang saat ini, Bang? Baik, saya itu merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital seperti tadi sudah saya katakan, itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Kalau keseharian saya itu, selain saya aktif mengikuti pembelajaran formal perkuliahan, tentunya juga saya aktif mengikuti seperti berbagai lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan berdampak lainnya, seperti sering ikut volunteer atau pengabdian kepada masyarakat, dan sering juga menjadi brand ambassador atau duta-duta seperti itu. Saya merupakan duta kampus atau Gurindam Umrah tahun 2025, Kak. Itu kira-kira apa prestasi terbaru atau yang paling membanggakan dalam hidup abangnya sendiri, baik di dalam maupun di luar kampus? Nah, untuk prestasi sebenarnya semuanya terbaik karena memang ada proses di dalamnya ya, Kak. Namun kalau Kakak bilang satu yang paling terbaik, tentunya saya lebih mengapresiasi diri saya ketika saya mengikuti kegiatan volunteer, Kak. Saya pernah menjadi awardee fully funded untuk mengikuti kegiatan volunteer tingkat nasional, yang dimana saya dibiayain secara penuh untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk berdampak kepada desa-desa terpencil, Kak. Dan akhirnya pada bulan Agustus nanti saya bakalan turun ke desa-desa terpencil sebagai awardee fully funded tersebut, Kak. Dan saya sangat senang sekali dan merasa itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan kepada diri saya, karena bukan hanya berdampak kepada diri saya tentunya, tetapi juga bagaimana saya bisa berdampak kepada banyak orang, tentunya kepada orang yang lebih membutuhkan begitu. Apalagi saya dibiayain secara full ya, Kak, begitu. Berarti pengabdian ke masyarakat tuh kayak paling membanggakan banget gitu ya? Bener, Kak. Nah, terus kira-kira tuh apa sih awalnya yang memotivasi abangnya tuh mau ikut kegiatan-kegiatan gitu? Nah, untuk memotivasi saya untuk mengikuti kegiatan yang mungkin dari yang saya banggakan tadi, volunteer itu diawali dengan ketika saya sudah sibuk mengejar prestasi di kampus maupun di luar kampus, saya sampai lupa bahwasanya saya juga harus berdampak kepada orang yang membutuhkan, Kak. Seperti dari mana saya berasal, saya itu merupakan memang berasal dari desa terpencil juga, Kak, dengan banyak sekali keterbatasan, dan saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dan proses-proses yang saya jalani selama saya berproses untuk sampai di titik ini, mungkin kepada orang-orang yang belum percaya bahwasanya sebenarnya keterbatasan itu bukan penghambat kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi bagaimana itu bisa kita jadikan sebagai faktor yang memotivasi kita untuk berjuang mencapainya, begitu, Kak. Karena sangat banyak orang desa-desa terpencil di sana, khususnya anak-anak, yang merasa dirinya itu tidak bakalan bisa, begitu, Kak, karena mereka merasa dirinya terbatas, apalagi tinggal di daerah yang mungkin jarang terjamah oleh masyarakat perkotaan, begitu. Mereka kurang percaya. Oleh sebab itu saya ingin meyakinkan dan mencontohkan diri saya ini sebenarnya dari desa, dan saya juga bisa, begitu, Kak. Berarti yang memotivasi diri sendiri itu berarti apa namanya, pengalamannya abang sendiri? Iya, pengalaman pribadi, begitu. Nah, itu kan di sela-sela kesibukan ini, kira-kira bagaimana abang itu menjaga konsistensi nilai IPK abangnya di kampus? Oke, konsistensi IPK. Kan kegiatannya padat banget gitu. Iya, tentunya walaupun saya aktif mengikuti berbagai kegiatan yang mungkin eksternal dari kampus, itu saya berpikir atau saya menyadari bahwasanya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa sebenarnya menyelesaikan kuliah kita, begitu, Kak. Menyelesaikan kuliah kita dengan tepat, dengan cepat, begitu, Kak. Sebagaimana itu merupakan tujuan awal kita ketika kita masuk
di universitas begitu Kak. Jadi saya prioritaskan dulu tugas-tugas kuliah saya atau yang berkaitan dengan kampus saya itu nomor satunya Kak. Setelah saya kerjakan itu baru saya mengikuti berbagai kegiatan, dan tentunya ketika saya mengikuti banyak sekali kegiatan itu berarti saya sudah menghandle yang berkaitan dengan kampus tentunya. Jadi saya mengambil kegiatan-kegiatan ekstra yang mungkin supaya saya tidak bosan begitu Kak ketika semua tugas sudah selesai begitu. Nah itu kan banyak banget kegiatan dari tadi yang abang sebutkan, yang abang sebutkan, abang ikuti juga kan. Nah gitu kira-kira apakah ada dosen atau mentor atau fasilitas dari kampus yang berperan penting membantu kegiatan-kegiatan abang itu? Kalau dibilang mentor, modal gitu. Ya mungkin satu-satunya dari mentor dulu. Kalau dibilang mentor secara formalnya tidak ada ya Kak. Namun saya banyak sekali belajar atau terinspirasi dari orang-orang yang mungkin terdahulu dari saya, mungkin dari kating-kating saya, dan mungkin dari dosen-dosen saya juga yang turut mensupport saya mungkin dari semester 1 sampai sekarang. Dari kaprodi saya sendiri, Ibu Mirza Ayunda, saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau sangat mensupport saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dan tentunya untuk yang mensupport saya dalam bidang dana itu, saya pernah disupport oleh fakultas itu beberapa kali, dan juga pernah disupport juga oleh universitas dalam hal pendanaan begitu Kak. Walaupun sulit untuk melakukan pengajuannya, namun saya meyakinkan bahwasanya apa yang saya ikuti ini bisa berdampak bukan hanya kepada diri saya, bukan hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim begitu Kak. Nah itu kan dari tadi kan yang abang sebutin kayaknya kegiatan luar kampus semua ya kayaknya. Ya benar. Nah bisa ceritanya pengalaman yang paling menantang saat abang itu berkompetisi, mungkin ada ikut lomba atau kegiatan-kegiatan di luar kampus itu, kira-kira yang paling menantang itu apa Bang? Kalau dibilang paling menantang tadi kan paling membanggakan itu ketika saya bisa berdampak ke desa-desa terpencil. Ya. Kalau paling menantang itu ketika saya ikut duta-dutaan Kak. Jadi saya itu udah ikut duta itu 2 kali mewakili provinsi Kepulauan Riau. Walaupun saya bukan orang Kepri, nggak bisa bahasa Melayu, saya mewakili provinsi ke ajang nasional. Kenapa saya bilang paling menantang? Karena saya merasa saya sangat banyak diragukan oleh orang-orang di sekitar saya begitu Kak. Dan memang perlu mempersiapkan mental yang matang untuk join duta-dutaan, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat kampus, di tingkat provinsi juga itu membutuhkan mental yang sangat harusnya besar begitu Kak. Apalagi mungkin ketika duta-dutaan itu mereka menunjukkan potensi-potensi terbesar mereka, bukan hanya kecerdasan tetapi juga secara fisik begitu Kak. Jadi kayak rasa minder itu pasti ada ya Kak. Apalagi memang kalau kita merasa diri kita itu banyak yang meragukan gitu, tapi dari situ saya belajar bahwasanya ketika saya mendengarkan apa kata orang, berarti itu saya nggak menghargai diri saya atau meragukan diri saya. Saya tidak ingin saya tidak ingin menjadikan perkataan mereka sebagai sesuatu yang menghambat saya, karena ketika saya jadikan itu berarti saya memusuhi diri saya sendiri. Dan tentunya saya jadikan itu sebagai faktor yang memotivasi saya, seperti saya katakan tadi bahwasanya keterbatasan kita itu kita jadikan motivasi, dan hujatan-hujatan mereka kita jadikan motivasi juga, dan kita buktikan bahwasanya kita bisa, dan kita buktikan bahwasanya mereka mengatakan seperti itu dari sudut pandang iri begitu kan. Iya. Nanti kalau boleh tahu Bang, tadi kan namanya sebut duta mewakili provinsi juga. Kira-kira salah satunya ikut duta apa Bang kira-kira? Secara spesifiknya gitu. Pada tahun 2024 saya itu berhasil mewakili Provinsi Kepulauan Riau di ajang pemilihan Duta Peduli Sejarah Indonesia 2024. Di situ saya keluar sebagai best fotogenik. Walaupun saya diragukan bahwasanya karena best fotogenik itu kakak udah tahu nggak itu apa? Kurang tahu sih. Best fotogenik itu best ketika kita foto shoot langsung di sana begitu Kak. Walaupun di situ saya breakout parah, dan di situ tentunya kalau saya nggak percaya diri saya nggak bakalan mendapatkan gelar tersebut, dan saya nggak bakalan bisa berdiri di panggung nasional. Ketika saya melihat
pesaing-pesaing saya atau rival saya itu kayak pada wow gitu, tentunya saya bakalan minder. Tapi pada saat itu saya kuatkan diri saya, karena saya tidak hanya membawa diri saya, tetapi saya membawa nama provinsi. Saya pencarkan kepercayaan diri itu, dan saya tidak dengarkan hal-hal negatif di luaran sana begitu Kak. Dan kemudian saya keluar sebagai best fotogenik begitu Kak. Nah itu kan tadi kan kegiatannya kayak luar biasa banget ya, kayak ikut mewakili provinsi. Itu kira-kira bagaimana cara abangnya itu beradaptasi dengan lingkungan luar kampus yang dinamis dan bertemu dengan orang-orang hebat tentunya ya, dari berbagai latar belakang, kayak mana bang beradaptasinya gitu? Oke, untuk beradaptasi tentunya itu perlahan ya Kak. Mungkin di awal-awal kita itu bakalan mungkin sebagian orang itu seperti sulit untuk bergaul karena memang bertemu dengan orang baru dan orang-orang yang mungkin jauh di atas kita gitu secara spesifiknya. Cara saya itu ya saya nikmati saja prosesnya begitu Kak. Ketika saya mengikuti kegiatan atau kegiatan pertama saya mungkin kurang dari segala aspek, saya evaluasi lagi, saya mengikuti kegiatan selanjutnya dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang upgrade dari sebelumnya begitu Kak. Ketika saya mengikuti Duta Peduli Sejarah, tentunya di situ saya memiliki pengalaman, dan ketika kedua kali saya mewakili provinsi juga di ajang Putra Putri Maritim, itu merupakan ajang yang paling bergengsi di Indonesia ya Kak. Itu langsung dibawa marinir TNI Angkatan Laut Indonesia Kak, yang dimana kita 1 minggu di Jakarta, dan di situ saya upgrade diri saya lakukan yang terbaik. Walaupun saya belum berhasil mendapatkan top 5, tentunya saya sudah mengeluarkan apa yang saya bisa dan apa yang bisa saya lakukan untuk provinsi dan masyarakat sekitar begitu Kak. Nah itu kan kegiatannya itu tadi kan banyak banget kan. Kira-kira apa dampak nyata dari kegiatan luar kampus abangnya bagi masyarakat atau lingkungan sekitar abang itu, dampaknya? Baik. Mungkin dampaknya ya, mungkin untuk diri saya sendiri dulu ya kan. Untuk dampaknya untuk diri saya sendiri, yang pertama mungkin dari segi lomba-lomba itu saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bikin saya bisa berpikir kritis ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Tentunya itu mengasah problem solving saya juga begitu Kak. Intinya itu mengasah saya secara akademik juga. Untuk kegiatan duta-duta tentunya juga itu berpengaruh kepada kepercayaan diri saya, dan tentunya bagaimana saya bisa memberikan dampak juga terkait dengan tema duta-duta tersebut. Seperti kalau duta kampus, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk kampus dan sebagainya begitu. Kalau untuk dampak kepada masyarakat banyak atau masyarakat sekitar atau orang lain begitu kan, tentunya saya itu aktif untuk menginspirasi dan memotivasi di media digital dan juga secara offline. Ketika di media digital tentunya sangat banyak orang terinspirasi ya Kak, karena memang saya membagikan proses atau perjuangan saya di situ. Dan secara offline saya juga sering menginspirasi, memotivasi teman-teman sekitar saya atau teman-teman kos saya juga begitu Kak. Dan sampai saya ke desa-desa juga untuk mengikuti volunteer, karena tujuan saya bukan hanya bukan untuk keren begitu Kak. Ketika saya mengikuti kegiatan tersebut dan posting di sosial media bukan untuk keren, tetapi untuk menyebarkan visi misi saya, yaitu untuk memastikan bahwasanya tidak ada masyarakat khususnya anak-anak yang merasa keterbatasannya sebagai penghambat, namun harus dijadikan motivasi sebagaimana itu merupakan pengalaman pribadi saya begitu. Dan saya tidak akan membatasi diri saya dan akan melakukan hal yang sama dan mengajak seluruh generasi muda untuk melakukan hal yang sama juga begitu Kak. Nah itu kan kayaknya dari tadi kegiatan abang itu kayak dari sebelum abang magang tuh banyak banget dan padat banget kayaknya ya. Itu kira-kira bagaimana rumusan atau strategi manajemen waktu abangnya yang abang atur waktunya itu kayak mana, supaya mungkin teman-teman yang baru memulai kayak abang bisa mengatur waktu dengan baik? Nah, untuk mengatur waktu dengan baik, tentunya yang pertama kita lihat dulu prioritasnya. Tentunya kalau kita mahasiswa, saran aku kita lakukan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dulu. Kita kelarkan semua urusan atau hal tentang kuliah begitu. Setelah kita sudah mempersiapkan, mungkin kita udah
menyusunnya secara matang gitu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tugasnya atau kapan tugas itu akan selesai, baru kita merancang kegiatan positif apa ya yang akan saya lakukan ketika saya sudah tidak mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kampus lagi begitu. Kita rencanakan, kita buat perencanaan secara matang, kita atur jadwalnya begitu Kak. Jadi jangan sampai itu ada yang bentrok begitu Kak. Jadi kalau aku mengatakan ya kita sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tanggung jawab kita dulu baru mengikuti hal-hal positif, dan saya rasa itu tidak berat karena saya sudah melakukan dan mengalaminya dan saya bisa begitu. Nah kira-kira kan dari banyak kegiatan tadi kan nggak mungkin semuanya ada yang berhasil, yang berprestasi, tentu ada kegagalan. Dan kira-kira itu pernahkah abang itu berada di titik jenuh atau mengalami kegagalan besar, dan bagaimana cara abang tuh bangkit dan keluar dari zona kegagalan itu bang? Kalau dibilang gagal tentunya sangat banyak kegagalan, mungkin lebih banyak gagal daripada berhasil ya Kak. Karena memang gagal itu bukan berarti kita kalah ya Kak, tetapi belum waktunya begitu, karena gagal juga bekal kita untuk berhasil begitu. Saya sering sekali gagal, saya mengikuti berbagai lomba-lomba, gagal evaluasi, dan tentunya mungkin satu contoh yang paling menarik itu sebenarnya saya sudah 2 kali mengikuti Duta Kampus Satu Gurindam Umrah 2024 dan 2025 Kak. Ketika 2024 itu saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi. Puji Tuhan saya lolos sebagai finalis top 20. Namun di situ saya masih terhenti di top 20 di grand finalnya. Dan ketika 2025 saya mengikuti lagi, puji Tuhan saya mendapatkan gelar pemenang 3 Duta Kampus Satu Gurindam Umrah 2025. Dan saya rasa walaupun itu bukan sesuatu yang maksimal, tentunya bukan nomor 1, bukan nomor 1 ya Kak, namun saya merasa itu merupakan sesuatu yang sudah baik, sudah upgrade dari sebelumnya, dan mungkin penempatan itu yang direncanakan Tuhan untuk diri saya, dan tentunya untuk kedepannya saya tidak bakalan berhenti untuk mencoba. Walaupun saya gagal, saya bakalan evaluasi, mencoba lagi, gagal, evaluasi, dan mencoba lagi begitu Kak. Sebagaimana juga kegiatan-kegiatan lainnya begitu Kak. Berarti cara itu gagal, evaluasi, coba lagi ya? Iya benar ya, karena memang gitu siklusnya. Jadi ini kira-kira ini menurut abangnya nih, arti mahasiswa yang berprestasi itu yang kayak gimana sih untuk sekarang ini? Untuk arti mahasiswa yang berprestasi ya Kak. Nah, saya ingin mengatakan kepada mungkin teman-teman mahasiswa ya Kak, bahwasanya sebagai mahasiswa walaupun tanggung jawab kita itu untuk berkuliah, itu sangat disayangkan kalau kita hanya benar-benar hanya berkuliah atau yang sering disebut kupu-kupu ya. Ya walaupun kita nggak suka berorganisasi di internal kampus, tidaknya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin itu banyak sekali mendapat pengalaman, relasi, ilmu-ilmu baru, dan tentunya juga teman-teman baru yang saling support gitu Kak. Karena memang kalau kita nggak mengikuti kegiatan yang di luar dari kampus itu sangat disayangkan, karena memang kuliah itu cuma sekali ya Kak, S1 itu cuma sekali. Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, tidak bakalan ada cerita-cerita menarik yang bakalan kita ceritakan mungkin ke teman-teman kita di luar yang sana, mungkin ke anak cucu kita juga nanti. Jadi kayak kita bisa cerita untuk kuliah, saya udah melakukan ini loh, saya dapat gelar ini loh, saya sudah pergi ke sana ke sini loh begitu. Jadi sebagai mahasiswa tentunya nggak apa-apa nggak mengikuti kegiatan, namun saran saya dimanfaatkan karena memang sangat disayangkan walaupun kita nggak ada uang, bahasa sopannya nggak ada sponsor lah, modal, iya modal dari diri kita begitu. Masih banyak kok hal-hal yang lain yang bisa mendanai kita, mungkin dari kampus, mungkin dari luar kampus, dari instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah, selagi kita mampu menunjukkan bahwasanya kegiatan yang kita lakukan itu baik dan kita bisa berkontribusi kepada mereka begitu Kak. Jadi mahasiswa berprestasi juga saya artikan bukan hanya berprestasi kepada dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa berpengaruh bukan hanya ke dirinya tetapi juga kepada teman-temannya, kepada banyak orang begitu. Jangan dulu ke banyak orang
dimulai dari hal-hal kecil dulu, mungkin ke teman kita, ke teman dekat kita atau teman kelas kita gitu. Jadi setidaknya kita harus berpengaruh kepada hidup orang juga begitu. Itu sih Kak yang bisa saya artikan. Nah kira-kira untuk rencana kedepannya Bang setelah lulus tuh, setelah lulus nanti tuh rencana selanjutnya mau ngapain gitu? Nah mungkin ini privacy ya Kak, namun saya akan menceritakan khusus di wawancara Kak Busroy karena memang ini eksklusif banget. Ya, untuk rencana saya itu ke depannya tentunya yang pertama saya bakalan bekerja, yang kedua saya bakalan lanjut belajar. Saya bilang belajar aja, saya nggak bakalan bilang spesifiknya bagaimana. Saya bakalan lanjut belajar, dan selanjutnya saya akan lanjut bekerja lagi, dan selanjutnya saya akan lanjut, puji Tuhan saya berencana untuk membuka usaha begitu kan. Dan tentunya nggak bakalan berhenti berdampak juga walaupun saya nggak mahasiswa begitu. Ini saya bisa berdampak kepada teman-teman yang mungkin terkoneksi di sekitar saya, dan juga saya nggak bakalan berhenti mengikuti kegiatan volunteer ke desa-desa terpencil menyebar visi misi saya begitu. Nah ini terakhir nih Bang, untuk kira-kira pesan atau tips dari abangnya untuk teman-teman mahasiswa lain yang juga ingin berprestasi mungkin tapi ragu atau nggak berani untuk memulai Bang, kira-kira apa pesan-pesannya? Tips untuk mahasiswa yang mungkin sebenarnya dia pingin menjadi mahasiswa yang tersorot, mungkin yang berprestasi, berdampak, mungkin dikenal sebagai orang yang terkenal lah istilahnya begitu dalam hal-hal positif begitu. Saya rasa mereka itu dilatar belakangi yang pertama mereka tidak percaya kepada dirinya sendiri, yang kedua mereka takut gagal, yang ketiga mereka takut diomongin sama orang lain begitu. Jadi tips saya itu yang pertama, kalian kuatkan diri kalian sendiri dulu, kalian tanamkan kepada diri kalian sendiri dulu. Untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan itu tidak mudah dan dibutuhkan proses yang mungkin itu banyak sekali hal-hal negatif yang bakalan kalian dapatkan. Kalian percayakan diri kalian sendiri dulu bahwasanya kalian bisa, bahwasanya kalian akan menjalaninya sampai selesai, terlepas apapun yang hal-hal negatif yang bakalan nanti datang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lakukan dengan tulus, dengan hati yang tulus begitu Kak. Jangan dulu berpikir aku harus menang begitu, tapi berpikir aku harus maksimal begitu. Diganti aja katanya dari aku harus menang tetapi menjadi harus maksimal begitu. Ya walaupun nanti ketika kalian udah maksimal namun hasilnya tidak sesuai harapan, kalian jangan putus asa, karena memang gagal itu bukan kalah, tetapi gagal itu merupakan suatu proses yang dimana menuju kalian untuk berhasil nantinya begitu. Yang ketiga, ketika kalian gagal kalian evaluasi, dan yang keempat, ketika kalian berhasil kalian harus tetap rendah hati tentunya. Kalian jangan sampai meninggikan diri kalian dan merendahkan orang-orang yang mungkin masih berproses, karena kalian sendiri tahu gimana pahitnya berproses. Dan ketika kalian berhasil kalian harus tetap rendah diri, dan tentunya seperti yang tadi sering saya sebutkan, kalian harus membagikan proses-proses kalian untuk mengajari orang-orang yang mungkin lagi berproses begitu, dan tentunya menebar dampak positif kepada banyak orang begitu Kak. Ya Pak, terima kasih Bang yang dari tadi udah berkenan untuk diwawancara, untuk memenuhi tugas saya, dan terima kasih banyak untuk abangnya. Baik, terima kasih kembali Kak Busroy. Semoga Kak Busroy sehat selalu, sukses dan kuliahnya lancar. Amin. Dan tentunya lulus tepat waktu dengan IPK yang mungkin diinginkan begitu, dan tentunya nanti bakalan membanggakan orang tua dan orang-orang terkasih. Iya, terima kasih. Udah gitu,